sebagai moderator dan penyampai deskripsi studi kelayakan bisnis. Di sebelah kanan saya ada Indri yang akan menyampaikan tentang tujuan dan manfaat studi kelayakan bisnis serta aspek manajemen. Selanjutnya ada Elizabeth akan menjelaskan tentang aspek pasar dan aspek pemasaran. Selanjutnya ada Aam akan menjelaskan tentang aspek sumber daya manusia dan aspek produksi. Selanjutnya ada Iriani akan menjelaskan tentang aspek keuangan, dan yang terakhir ada Syifa akan menjelaskan tentang metode pendekatan studi kelayakan bisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang deskripsi studi kelayakan bisnis. Menurut Kamir dan Jakfar tahun 2012, studi kelayakan bisnis adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau bisnis yang dijalankan dalam rangka menentukan layak atau tidak usaha dijalankan. Menurut buku bahan ajar dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis Haji Dadang Sudirno dan Pak L. Suparto selaku dosen pengajar, studi kelayakan bisnis memiliki beberapa aspek, yaitu diantaranya 1. Aspek manajemen, 2. Aspek pasar, 3. Aspek pemasaran, 4. Aspek sumber daya manusia, 5. Aspek produksi, dan yang keenam adalah aspek keuangan. Aspek manajemen merupakan faktor hal yang paling penting, karena dalam perusahaan tanpa manajemen akan tidak terkelola dengan baik dan benar. Adapun isu-isu yang perlu dipertimbangkan dalam pengelolaan usaha yaitu 1. Tujuan dan kebijakan, sumber daya dan struktur, produksi dan HRD, budaya pendukung, lingkungan alami, bertahan untuk tidak berubah, berstrukturisasi, dan yang terakhir adalah penghargaan dan insentif. Fungsi manajemen merupakan pencapaian sasaran organisasi dengan cara efektif dan efisien dengan melalui 4 fungsi, yaitu yang ke-1, planning atau perencanaan usaha, yaitu untuk kegiatan yang direncanakan dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan suatu barang dan jasa yang diinginkan. Yang kedua yaitu organizing atau pengorganisasian, adalah menyatukan setelah adanya plan atau perencanaan. Langkah pokok pengorganisasian terbagi 5 bagian. Yang ke-1, merefleksi tentang rencana-rencana dan sasaran. Yang kedua, menetapkan tugas-tugas pokok. Ketiga, membagi tugas-tugas pokok menjadi tugas-tugas bagian. Yang keempat, mengevaluasi sumber-sumber daya dan petunjuk-petunjuk untuk tugas-tugas bagian. Yang kelima, mengevaluasi hasil-hasil dan strategi pengorganisasian. Yang ketiga yaitu actuating atau pengarahan, melaksanakan rencana yang dibuat dan dibarengi proses pengarahan dan penuntunan kegiatan perusahaan menuju sasaran perusahaan dalam menjalankan bisnis. Yang keempat yaitu controlling atau pengendalian. Tujuan studi kelayakan bisnis yaitu untuk membangun mindset bisnis, ide bisnis, dan merencanakan bisnis. Model pilihan kepemilikan sebuah bisnis, membangun image bisnis, dan untuk mengetahui seperti aspek manajemen, aspek pasar, aspek keuangan, aspek sumber daya manusia, aspek produk, dan mengetahui cara menyusun studi kelayakan bisnis. Manfaat mempelajari studi kelayakan bisnis yaitu agar kita bisa meningkatkan kompetensi bisnis, agar bisa melakukan perencanaan ide, menjalankan dan mengelola suatu bisnis, dapat melakukan peramalan pasar, melakukan pemasaran, dapat melakukan analisis baik keuangan, produksi, serta memilih investasi bisnis. Saya Elizabeth akan menyampaikan materi tentang aspek pasar dan aspek pemasaran. Pasar adalah orang-orang yang mempunyai keinginan untuk puas, uang untuk berbelanja, dan kemauan untuk membelanja. Pada pokoknya, pasar dapat dikelompokkan ke dalam 4 golongan, yaitu pasar konsumen, pasar industri, pasar penjual, dan pasar pemerintah. Pasar konsumen merupakan sekelompok pembeli yang membeli barang untuk dikonsumsikan, bukan untuk dijual atau diproses lebih lanjut. Sedangkan pasar industri adalah pasar
pasar yang terdiri atas individu-individu dan lembaga atau organisasi yang membeli barang-barang untuk dipakai lagi baik secara langsung maupun secara tidak langsung dalam memproses barang lain yang kemudian dijual. Dan pasar penjual merupakan suatu pasar yang terdiri atas individu-individu dan organisasi yang membeli barang-barang dengan maksud untuk dijual atau disewakan agar mendapatkan laba. Sedangkan pasar pemerintah adalah pasar di mana terdapat lembaga-lembaga pemerintah seperti departemen-departemen, direktorat, kantor-kantor dinas, dan instansi lain. Pasar sasaran adalah sekelompok pembeli yang mempunyai sifat-sifat yang sama yang membuat pasar itu berdiri sendiri. Segmentasi pasar adalah proses di mana pasar dibagi menjadi para pelanggan yang terdiri atas orang-orang dengan berbagai kebutuhan dan karakteristik yang sama yang mengarahkan mereka untuk merespon tawaran produk atau jasa dan program pemasaran strategis tertentu dalam cara yang sama. Manfaat dari segmentasi pasar yaitu mengidentifikasi pengembangan produk baru, membantu dalam mendesain program-program pemasaran yang paling efektif, dan memperbaiki alokasi strategi sumber daya pemasaran sendiri. Identifikasi segmen pasar. Para pemasar membagi deskriptor segmentasi menjadi 4 kategori untuk pasar konsumen dan industrial yang berkaitan dengan orang atau perusahaan. Deskriptor-deskriptor tersebut adalah deskriptor fisik yang digunakan untuk menggambarkan konsumen berdasarkan faktor-faktor demografi. Yang kedua, deskriptor perilaku umum yang digunakan untuk menggambarkan konsumen berdasarkan gaya hidup dan kelas sosial. Yang terakhir, deskriptor kelas sosial yang digunakan untuk menggambarkan konsumen berdasarkan kesamaan penghasilan, pendidikan, dan pekerjaan. Selanjutnya, aspek pemasaran. Pemasaran atau marketing yaitu suatu aktivitas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan yang ada melalui penciptaan proses pertukaran yang saling menguntungkan. 3 tahapan dalam praktek pemasaran, ada pemasaran swadaya, pemasaran terformulasi, dan pemasaran total. Marketing mix merupakan perpaduan dari variabel-variabel intern yang dapat dikontrol, dimobilisasi untuk mencapai pasar sasaran atau segmen tertentu. Unsur-unsur yang terdapat dalam marketing mix menurut Smith tahun 1993 dan Kotler tahun 1997 ada produk atau jasa, harga, promosi atau komunikasi, tempat, pemimpin dan staf, pelanggan, pesaing. Untuk menghasilkan suatu strategi marketing yang baik, semua unsur-unsur marketing mix ini harus diperhatikan dan dikembangkan secara seimbang. Kepuasan pelanggan. Menurut Irawan tahun 2004 menyatakan seorang pelanggan yang puas adalah pelanggan yang merasa mendapatkan value dari pemasok, produsen, atau penyedia jasa. Faktor-faktor pendorong kepuasan pelanggan yaitu kualitas produk, harga, service quality, emotional factor, dan kemudahan pastinya. Adapun alat-alat deteksi dan mengukur kepuasan pelanggan yaitu sistem saran dan komplain, survei kepuasan pelanggan, belanja hantu, dan analisis kehilangan pelanggan. Katanya, saya di sini akan menjelaskan mengenai 2 hal, yaitu yang pertama adalah mengenai aspek SDM atau sumber daya manusia, kemudian yang kedua adalah aspek produksi. Ada 4 kegiatan dari SDM yang saling berhubungan. Yang pertama adalah inventarisasi SDM, kemudian yang kedua adalah forecast SDM, kemudian yang ketiga adalah penyediaan rencana-rencana SDM, kemudian yang keempat adalah evaluasi. Ada 4 kegiatan yang mengukur keberhasilan SDM dari suatu perusahaan. Itu yang pertama adalah rekrutmen, seleksi dan penempatan, kemudian yang kedua adalah pelatihan dan pengembangan, yang ketiga adalah manajemen kinerja atau penilaian kinerja, kemudian yang keempat adalah tentang kompensasi dan penghargaan. Aspek produksi itu adalah produk.
di suatu perusahaan. Ada beberapa hal dalam aspek produksi ini. Yang pertama adalah perencanaan produk. Perencanaan produk itu terdiri dari 3 hal. Yang pertama adalah atribut produk, kemudian yang kedua adalah posisi produk, dan yang ketiga adalah siklus kehidupan produk. Dalam menentukan target suatu produk, yang pertama adalah dari segi bahan baku, yang kedua adalah tenaga kerja, yang ketiga adalah dana atau modal, dan yang keempat adalah besarnya potensi pasar. Dalam desain produk itu kita harus memiliki kreativitas yang tinggi serta harus mengenali terlebih dahulu produk apa saja yang ingin dikonsumsi atau dibeli oleh konsumen. Dan yang terakhir adalah mengenai strategi produk. Strategi produk ini terdiri dari 3 hal. Yang pertama adalah diferensiasi produk, kemudian yang kedua adalah biaya yang rendah, dan yang ketiga adalah cepatnya respon pembeli. Aspek keuangan merupakan salah satu fungsi yang bertujuan untuk membuat keputusan-keputusan investasi. Keputusan investasi ditunjukkan untuk menghasilkan suatu kebijakan. Di antaranya, kebijakan mengalokasikan sumber dana secara optimal, kebijakan modal kerja, kebijakan investasi yang berdampak pada strategi perusahaan yang lebih luas lagi. Keputusan pendanaan difokuskan untuk mendapatkan usaha optimal dalam rangka mendapatkan dana yang mendukung kebijakan berinvestasi. Terus yaitu kebutuhan dana. Dana yang baik dan dana yang mencukupi aktivitas bisnis dapat mendukung berjalannya bisnis dengan baik. Peramalan atau taksiran ini dibeda-bedakan untuk masing-masing proyek. Menurut Carter, biaya adalah nilai tukar pengeluaran dan pengorbanan untuk memperoleh manfaat. Mengenai kebutuhan dana pastinya nanti akan dialokasikan. Nah, pengalokasian dana akan dilakukan dalam 2 bentuk. Yang pertama, alokasi dana dalam bentuk aktiva tetap, yaitu aktiva tetap berwujud dan aktiva tetap tidak berwujud. Yang kedua itu alokasi dana untuk modal kerja. Secara umum, modal kerja dapat dibentuk dalam 2 bagian, yaitu yang pertama gross working capital dan net working capital. Selanjutnya sumber pendanaan. Saat ini telah banyak berkembang lembaga-lembaga keuangan maupun non-keuangan yang telah bersedia untuk mendanai, yang tentunya dengan syarat-syarat yang berbeda-beda. Struktur modal disusun sedemikian rupa supaya modal itu bisa diminimalkan. Pembelanjaan hutang sebagai sumber pendanaan tentunya akan memiliki risiko. Hal ini dikarenakan adanya prinsip-prinsip kecenderungan investor untuk berinvestasi namun dengan risiko tinggi. Hutang yang digunakan untuk membelanjai kegiatan yaitu 1. Hutang jangka pendek, 2. Hutang jangka panjang. Hutang jangka pendek tahun. Sedangkan pembelanjaan modal sendiri atau pendanaan ekuitas dibagi menjadi 2 hal penting. Yang pertama laba ditahan, 2. Penerbitan saham dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama itu saham biasa dan yang keduanya saham preferensi. Mengenai saham diperdagangkan pada pasar modal yang tentunya akan menghadapi 3 kemungkinan. Yang pertama, harga pasar lebih besar dari nilai nominal. Yang kedua itu harga pasar sama dengan nilai nominal. Yang ketiga, harga pasar lebih kecil dari nilai nominal. Lalu pembelanjaan campuran. 3 faktor yang menjadi pertimbangan pembelanjaan campuran. Yang pertama itu kemampuan labaan, yang kedua risiko, yang ketiga keamanan. Berbicara risiko dan kemampu labaan merupakan tingkat pengembalian perusahaan bisnis terhadap investasi yang diberikan oleh para kreditor. Tingkat pembelian investasi adalah balas jasa dan risiko. Biaya modal, setiap modal yang dikeluarkan atau diinvestasikan tentunya akan mengeluarkan biaya modal itu sendiri. Mengenai aliran kas, tujuan utama pelaporan alur kas yaitu menyediakan informasi mengenai penerimaan dan pembayaran kas. Arus kas itu dibedakan menjadi 3 aktivitas. Yang pertama aktivitas operasi, yang kedua aktivitas investasi, yang ketiga aktivitas pembiayaan. Nah, dalam pemilihan investasi tentunya ada beberapa faktor atau metode. Yang pertama itu metode payback period, yang kedua itu metode net present value, yang ketiga itu metode discount payback, yang keempat itu metode internal rate of return, yang kelima itu metode profitability index.
Saya Herpita, saya akan menjelaskan mengenai materi pendekatan SKB, studi kelayakan bisnis. Ada 4 macam pendekatan studi kelayakan bisnis. Yang pertama, pendekatan atas bawah. Pendekatan ini adalah pendekatan yang dilakukan oleh pemimpin organisasi. Unit organisasi di bawahnya hanya melakukan hal-hal yang direncanakan. Untuk perusahaan yang menganut desentralisasi, pemimpin puncak memberikan pengarahan dan petunjuk kepada pemimpin cabang atau sejenisnya untuk menyusun rencana yang tahapannya akan ditinjau dan dikoreksi oleh pimpinan puncak sebelum disetujui. Yang kedua, pendekatan bawah atas, yaitu pemimpin puncak memberikan gambaran situasi kondisi yang dihadapi organisasi, termaksud mengenai misi, tujuan, sasaran, dan sumber daya yang dimiliki. Selanjutnya memberikan wewenang kepada tingkat bawah untuk menyusun perencanaan. Yang ketiga, pendekatan campuran, yaitu pemimpin memberikan petunjuk perencanaan secara garis besar dan perencanaan detailnya diserahkan kepada kreativitas unit perusahaan di bawahnya dengan tetap mematuhi aturan yang ada. 4. Pendekatan kelompok, yaitu dibuat oleh sekelompok tenaga ahli dalam perusahaan. Oleh karena di dalam perusahaan dibentuk sebuah biro perencanaan yang memiliki tugas yaitu memastikan suatu kegiatan serta mengarahkan sebuah tujuan, memastikan kegiatan. Untuk kesimpulannya, dalam menjalankan sebuah bisnis, aspek manajemen merupakan aspek yang paling penting agar perusahaan tetap dapat survive mengenali pelanggannya dalam pasar. Sedangkan pengertian pasar adalah orang-orang yang mempunyai keinginan untuk puas, uang untuk belanja, dan kemampuan untuk menjalankannya. Sedangkan pemasaran adalah suatu aktivitas yang memenuhi kebutuhan dan keinginan dengan adanya melalui penciptaan proses pertukaran yang saling menguntungkan antara produsen dan konsumen. Aspek selanjutnya adalah aspek sumber daya manusia. Aspek sumber daya manusia adalah aspek yang menentukan sejauh mana perusahaan mampu mengelola dan mengembangkan motivasi karyawan itu. Perencanaan produksi yang perlu diperhatikan yaitu atribut produk, posisi produk, dan siklus kehidupan produk. Aspek keuangan merupakan salah satu aspek bisnis yang bertujuan untuk peran yang saling menguntungkan antara produsen dan konsumen. Perhatiannya, mohon maaf apabila ada salah-salah kata.